Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Semoga acara hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ridho melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Allah kepada kita manusia. Satu sisi sebagai hamba yang harus mengabdi, yang kedua tugas khalifatullah di muka bumi yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Nah, untuk itulah kalimat ikrar yang menjadi ciri daripada Aisyah, diawali dengan dua kalimat syahadat, kemudian raditu billahi rabba, sehingga radhiyallahu anhum wa radu'an, kita ridho, Allah juga akan ridho terhadap apa yang kita lakukan, yang kita yakini Islam sebagai satu-satunya ajaran yang agama yang mengajarkan kepada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa saya sebagai pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur mengucapkan terima kasih pada Bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang yang selalu mendampingi istrinya Aisyah. Jadi Aisyah itu istrinya Muhammadiyah. Saya nggak tahu belanjanya berapa. Ya, ini suami istri. Kemudian undangan dari Kepala Dinas Sosial ya, yang hadir ada dari Ibu Dinas Lingkungan Hidup ya, dan dari Ibu GW Kabupaten Jombang, serta seluruh muslimat ya, mohon maaf saya di belakang ya, ini yang bersama-sama berjuang ya sebagai organisasi perempuan ya, muslimah ya, ada muslimat dan muslimah gitu ya, jadi Aisyah juga muslimah, dan seluruh ibu-ibu sesepuh bini sepuh Aisyah serta peserta Muspimda 1 yang sekaligus rangkaian acara milad jadi satu. Ini saya suka soalnya menghemat waktu, bukan hanya anggaran ya tapi menghemat waktu supaya tidak sering-sering keluar rumah ya. Jadi kalau minggu ini milad, minggu depan Muspimda, berarti kan ibu sudah ini. Jadi Jigagin 1 memang saya berterima kasih karena kami sarankan seperti itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mumpung masih ingat tadi ada koreksi untuk Mares Sang Surya ya, itu diganti bukan telah tapi tetap. Kalau telah itu baru berdiri berarti. Nah, jadi diganti tetap. Ya, jadi tetap ya bersinar sampai sekarang, tidak ada perubahan, bahkan semakin terang sinarnya. Walaupun kadang-kadang mendung. Iya, kadang-kadang mendung ya, ya. Nah, tema yang di depan ini
Ini kreativitas dari ibu-ibu Aisyah, merupakan perpaduan antara tema dinamisasi itu kan temanya Muspimda. Ya, yang ada ketahanan pangannya itu tema milad. Tema milad. Nah, itu ndak apa-apa supaya dua-duanya ya bisa dipahami. Jadi tema Muspimda 1 itu dinamisasi strategi Aisyah menuju masyarakat berkeadilan. Karena ada di Jombang, maka disesuaikan dengan ya yang menjadi program dari Kabupaten Jombang ya. Bapak Ibu, Aisyah sudah kita pahami bersama adalah organisasi perempuan Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, bukan gerakan rasan-rasan ya. Jadi yang digerakkan itu 30 juz itu, Ki Ahmad Dahlan baru 50 ayat. Masih kurang berapa ribu ayat yang harus kita gerakkan. Jadi harusnya enggak kober rasan-rasan. Faidza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Enggak boleh berhenti. Jadi selesai acara Muspimda maka terus gerak yang lain. Nah, jadi gerakan Islam dakwah mengajak bukan mengecek. Dakwah itu mengajak artinya amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang berasaskan Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu di Anggaran Dasar Aisyah bab 1 pasal 2. Tidak ada satupun rumusan-rumusan kaidah-kaidah organisasi yang tidak berdasar pada wahyu. Mulai dari 12 sinar matahari, alasan berdirinya, ya itu tidak ada yang tidak berangkat dari Al-Quran. Ya, jadi karena gerakan Islam, maka di Aisyah itu jangan sampai ada yang tidak bisa membaca Al-Quran, karena akan digerakkan. Ayat itu menjadi gerakan, bukan hanya dibunyikan. Ini di Aisyah seperti itu. Maka Aisyah mempunyai cita-cita luhur dan tujuan. Pada surat Asy-Syura 13 itu, an aqimuddina wa la tatafarraqu fi, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam agar terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka konsep masyarakat yang sebenarnya itu yang seperti apa? Nah, ini yang menjadi tema dari milad. Ya. Jadi kan ada desa, ada qaryah thayyibah. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Andaikan penduduk Jombang beriman dan bertakwa, maka Allah akan menurunkan, membuka pintu keberkahan dari langit. Hujan turun bukan untuk menghanyutkan rumah-rumah, bukan untuk menumbangkan pohon-pohon sehingga banyak yang jadi korban. Itu di situ. Sehingga iman itu memang lebih luas, menyangkut aspek dalam dan lahir. Jadi itu bedanya. Kalau akidah itu kan lebih ke dalam, tapi kalau iman itu menyangkut aspek dalam, keyakinan yang harus dibuktikan, yang harus dibuktikan dengan lisan dan perbuatan, yang sehingga menjadi gerakan. Jadi takwa itu aktivitas lahir.
Maka peserta Muspimda yang dirahmati oleh Allah nanti, karena tugasnya musyawarah itu, musyawarah yang pertama adalah mengevaluasi apa yang telah kita lakukan. Kemudian bagaimana nanti, mana program-program prioritas, termasuk menata, oh ternyata Ibu A tidak pas di sini, atau seperti Nabi Yusuf, ya, ketika minta menjadi bendahara negara, gitu kan, kemampuan saya di situ. Kenapa kok enggak jalan? Kita tanya, saya tidak punya kemampuan di situ. Nah, di Muspimda 1 ini kesempatan untuk di rolling, ya, atau itu memang harus siap, jangan dipaksakan. Kadang-kadang orang tidak tepat, saya disuruh ngurusin itu padahal saya tidak punya kemampuan di situ. Ya, jadi evaluasi dari apa itu program orang, karena programnya pimpinan wilayah penekanannya periode ini pada 3 hal: tata kelola, penataan, ya, yang kedua pendataan, yang ketiga adalah pendanaan. Jadi organisasi itu butuh dana, butuh sumber, ya, jadi makanya ada 4 pilar itu. Kesehatan, ini kayaknya sudah mulai menyiapkan kesehatan, pendidikan, kemudian sosial, ya, sosial itu juga harus mendatangkan pendanaan di situ. Yang keempat ekonomi, ya, jadi di mana ada peluang itu, bagaimana menghasilkan sumber dana untuk menjadi apa, untuk mensupport jalannya organisasi, untuk tegaknya agama. Maka kita pahami 5 karakter gerakan Aisyah. Yang pertama, Islam berkemajuan dengan spirit ketakwaan, keilmuan, kebersamaan, kolektif kolegial yang harus kita bangun, berkeunggulan. Jadi Jombang itu punya unggulan di bidang apa? Ya, saya sering nyampaikan karena ada pendamping Wilker, ada koordinator Wilker. Ya, jadi jangan sampai ada satu daerah, kalau di daerah jangan sampai ada satu cabang yang tertinggal jauh. Ya, jadi dengan adanya pembinaan Wilker itu, ya, agar supaya apa yang unggul di Jombang, yang unggul di Nganjuk, yang unggul di ini. Jadi dalam rangka berfastabikul khairat. Kemudian yang kedua, gerakan perempuan berkemajuan, al-firqah al-badilah, berkemajuan. Jadi dengan 7 karakter, insyaallah ibu-ibu sudah hafal, kecuali yang belum. Ya, ada 7 karakter perempuan berkemajuan dah. Itu nanti inilah Bu, pimpinannya ditanya, jangan sampai enggak hafal, karena itu menjadi program sekaligus menjadi ideologi. Menjadi ideologi. Ada 10 komitmen perempuan berkemajuan. Di antaranya ada kemandirian ekonomi, ya, jadi perempuan jangan menengadah tangan ke doa atau kepada suami, tapi juga harus, ya, kemandirian di situ. Ya, menjualkan ini. Kan sekarang ada WA atau Bu, kan gampang. Oh, punya dagangan, wis aku tak share ya. Nah, kalau aku nge-share ini ada 10 yang pesen, ya itu juga dikasih bagian supaya bisa beli pulsa gitu kan. Nah, ini yang penting yang perlu sampaikan, di antara 10 komitmen perempuan berkemajuan ada perempuan harus menjadi aktor perdamaian. Tahu aktor Ibu? Aktor. Ya.
Kalau saya berkesan sekali lihat Christine Hakim ketika memerankan Cut Nyak Dien. Penonton terbius bahwa Cut Nyak Dien adalah Christine Hakim. Kenapa? Karena menguasai gaya bicaranya, jadi semua terbius di situ. Nah, disitulah maka diharapkan perempuan menjadi aktor perdamaian, mulai dari keluarga, tukaran masalah waris, tukaran sesama muslim. Bagaimana Aisyah dengan istri Utsman bin Affan yang hadir di tengah-tengah pertengkaran ya antara siapa itu? Ali dan Muawiyah. Ya, itu jangan dikira enggak ada ini, tapi perempuan hadir di tengah-tengah ketika ada sesama muslim terutama bertengkar. Jadi yang harus menyiapkan itu adalah kalau ada yang bertengkar, tanyakan siapa perempuannya. Nah, kita kan punya suami, punya anak, ya. Kemudian Aisyah itu berbasis masyarakat komunitas bawah. Adanya anggota itu di mana? Di ranting. Maka ranting penting, cabang berkembang, masjid makmur, memakmurkan, Muhammadiyah, Aisyah, sukses dunia, sukses akhirat. Yel-yelnya kan begitu. Ya, yang harus kita bina adalah di ranting. Anggota itu ada di ranting. Ini kami ngobrol itu punya ide begini. Yuk di ranting, acaranya ranting pakai seragam nasional. Kalau nggak ada dibelikan mereka itu. Ya, itu kan seneng kan Bu kalau seragaman itu. Ya, gerakan amal usaha. Amal usahanya di Jombang ada berapa sudah punya pesantren, punya ini, itu dikembangkan. Rumah sakitnya belum punya, ya. Klinik akan kayaknya. Nggih, berkebangsaan. Kaki kita adalah menginjak di bumi yang dikasih nama Indonesia. Makanya pertama kali lagu kebangsaan. Nah, ibu-ibu sekalian, strateginya apa? Ini Muspimda nanti itu strateginya apa untuk mewujudkan itu? Nah, proyeksi abad kedua itu, proyeksi abad kedua ini kan sudah jalan ya Bu ya, kuda 108. Ya, yang pertama karakter. Moral, iman, dan jujur, kinerja, kerja cerdas di amal usaha, ulet tuntas. Ini Aisyah, kejujuran. Jadi kalau sekarang ini, kalau dulu jujur, nek jujur itu mujur. Sekarang jadi plesetan. Nek jujur ajur, itu nggak boleh ya. Muslimat, Aisyah, GUW, tolong yang pelesetan itu jangan dikembangkan. Karena sekarang orang takut mengaku kesalahannya karena takut ajur. Ya, makanya jangan ikut-ikut tanda tangan. Tanda tangan itu bertanggung jawab. Yang kedua, kompetensi ya. Jadi berpikir 4K ya, nek guru-guru insya Allah apa aja Bu? Kritis, komunikatif, kreatif, kolaboratif. Ya, jadi kolaborasi program itu yang lebih kuat ada pada leadershipnya. Ada pada leadershipnya. Maka ketika kita berkolaborasi program, kegiatan, kerja yang solid itu tidak ada saya.
Saya kadang-kadang kalau ada apa ini saya, karena saya ya Bu yang tidak bersama-sama. Kalau organisasi ngomong saya banyak sayanya ya. Yang solid itu tidak ada saya, yang ada adalah kita. Saling percaya, jaga komitmen bersama untuk menggunakan semua SDM organisasi. Semua SDM organisasi dengan efektif untuk menghasilkan kinerja. Mampu bekerja sama dengan ikhlas, berjuang bersama untuk mencapai yang terbaik. Ahsanu amala, bukan aksaru amala. Ahsanu amala, ahsan kualitas. Jadi orang ikhlas itu kelihatan kinerjanya berkualitas, nggak asal-asal. Kemudian karena nanti akan Muspimda, ya jangan lupa untuk diingat bahwa kita ini punya fikih tata kelola. Ya, ada prinsip umum tata kelola. Ya, di fikih di tarjih ya, jilid 3 itu harus dijadikan kajian pimpinan. Jangan sampai pimpinan tidak paham dengan fikih tata kelola. Yang pertama berkaitan dengan SDI-nya, sumber daya insaninya. Jadi nata orang, menempatkan orang. Ini saya kadang mohon maaf kalau sampai kok enggak di SK Bu. Kita harus lihat siapa itu. Jadi enggak asal langsung ini orang bawa ini dilihat. Ya, amanah, tanggung jawab, uswah hasanah, dan visioner, berpikir ke depan. Saya kadang-kadang ini Bu 200 meter digaya apa? TK, nggak kena jalan nanti. Mending dijual aja, dijadikan satu supaya luas. Kenapa? Sekolah butuh lapangan. Ini kami kemarin ditawari minimal 1000 untuk bangunan. Ya, di Nganjuk ini lagi asesmen hari ini. Dikasih tanah wakaf disuruh nambah lagi. Enggak apa-apa Ibu, ngambil 500 jadi 1.500. Karena apa? 1.000 itu hanya untuk bangunan, bantuan itu. Ya, jadi sekolah memang butuh. Kalau asal ada dibangun terus akhirnya bingung. Sekarang banyak sekolah nggak punya lapangan, tempat upacara aja susah. Kenapa? Karena dipaksakan. Jadi visioner mikirnya ke depan. Saya kalau masjid jangan sampai ada hartanya orang yang sudah nyumbang itu digusur. Harus dipikir jauh sebelumnya. Yang kedua, tata kelola terkait dengan sistem akuntabilitas. Itu Al-Isra 84 ya. Transformasi Al-Ahzab ayat 70, pengawasan, menghindari yang tidak perlu. Di Quran suratnya perempuan ayat 58, yang tidak perlu nggak usah di mubadir jadinya. Ini persamaan tadi yang sudah dibaca Bu Endang, latar belakang berdirinya Aisyah. Kemudian An-Nahl 97, rekrutmen yang sehat. Jadi bagaimana istri dari Quran surat Al-Qasas ayat 26, istri dari Nabi Musa, putrinya Nabi Su'aib, ketika mengangkat Nabi Musa itu betul-betul diteliti siapa dia, bagaimana kerjanya. Ini kadang-kadang yang bawa siapa kadang nggak jelas. Kemudian yang berikutnya berkeadilan. Nah, ini berkeadilan ini menjadi tema Muspimda. Ya, jadi surat apa itu Bu? An-Nahl 90. Dalam filsafat ilmu, keadilan itu abstrak. Abstrak. Sama dengan ikhlas itu loh Bu. Tapi merasakan keadilan itu konkret. Konkret, merasakan keadilan itu konkret.
Maka nilai-nilai keadilan dalam organisasi itu ada dua. Yang pertama adalah sistem. Apakah sistem itu disusun merasakan keadilan? Apakah yang kedua kebijakan? Apakah kebijakan yang dibuat merasakan keadilan? Misalnya isu-isu strategis di Jombang apa? Ya, ini alat ukurnya menggunakan manajemen isu. Isunya apa? Agar supaya tidak keliru. Saya mohon maaf bukan orang Jombang, tapi kalau sudah menjadi Aisyah itu merasa memiliki ya non sewu Bapak Muhammadiyah Kepala Dinas Lingkungan Hidup juga. Mudah-mudahan dengan adanya organisasi perempuan ini dari Milad Aisyah juga, maaf saya kalau lewat yang ke arah sana itu kan ada sungai ya, maunya saya turun kayaknya banyak tumpukan sampah. Ya betul ya Pak. Oke. Terus ayo gimana caranya itu? Bersama-sama, nggak bisa sendiri, nggak bisa muslimah sendiri, pemerintah sendiri tidak bisa. Tapi pemerintah perlu. Nah, ayo kerja bakti. Bisa eman, soalnya Jombang itu kan dikatakan kota santri. Yang dipelajari pertama kali dalam Islam adalah toharoh. Saya sering kalau ke sekolah Muhammadiyah lihat kamar mandinya kotor. Kamar mandi tekelnya harus bagus. Harus bagus. Kenapa? Penilaian pagar dan kamar mandi ya, kalau nggak salah di sekolah Islam mengajarkan toharoh. Kenapa kok masih sampah di mana-mana? Jadi Aisyah biasakan kemana-mana kalau tidak habis. Ini pesannya Ibu Ketum kemarin di Ponorogo, bawa pulang. Jangan meninggalkan apa? Yang tisu yang apa, ini kalau menyuguhkan begini ya Bu, untuk ke depan saya pikir muslimat juga akan mengadakan acara. Buat acaranya perempuan ada tempat sampah. Bingung kadang-kadang tamunya, mau ditaruh di mana? Nggak ada tempat sampahnya, nggak ada loh Bu Andang. Ada roti, ada tapi tidak ada tempat sampah. Ya, ini mari kita terapkan. Pertama kita belajar toharoh, at-tahuru syatrul iman. Ya, coba ke luar negeri itu tidak muslim tapi bersih gitu ya. Kadang-kadang jamaah haji di Indonesia itu jadi guyonan gitu ya. Apa? Nomor berapa Bu? Sampah ketiga ya? Ya, sampah. Kalau yang selfie di Mekah juara 1. Ya, Indonesia. Termasuk Jombang juga. Ya, nah untuk itulah maka menjadi apa? Milad yang ke-108 berbasis Desa Qaryah Thayyibah ini, jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Untuk yang terakhir, bahwa dari poin ketiga karakter gerakan ke bawah di situ, Qaryah Thayyibah, untuk mewujudkan baldah yang thayyibah itu yang digagas oleh Aisyah sudah 40 tahun yang silam. Jadi gerakan Qaryah Thayyibah, sebuah perkampungan, sebuah desa, sebuah kota, kabupaten yang bagus. Nah, untuk itulah artinya apa, sekarang sudah mulai diluruskan, di mana program 7 majelis 2 lembaga itu terlaksana di ranting itu, bersama-sama dengan pemerintah, dengan Muhammadiyah, dengan elemen masyarakat, untuk mewujudkan sebuah desa. Ada kampung Al-Quran, ada kampung itu macam-macam itu sekarang. Nah, tapi hanya jadi tulisan gitu ya. Nah, untuk itulah maka membudayakan kebaikan, mengakui kesalahan, itu yang harus kita bina.
senantiasa bersyukur. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk mewujudkan qaryah thayyibah itu? Yang pertama, peningkatan pemahaman tentang Islam. Ya, memberantas buta huruf Al-Quran. Objeknya siapa? Mu'allaf dan du'afa. Mu'allaf itu ada A, ada B. Dia Islam, oke. Sudah 30 tahun tapi enggak baca Al-Fatihah aja enggak bisa. Itu mu'allaf. Mu'allaf A ya, dia isinya mu'allaf A. Mu'allaf B yang memang non muslim masuk Islam. Jangan ditarii sumbangan dulu walaupun oke, besok gak ngaji lagi tuh. Ya, jadi itu mu'allaf. Dan du'afa itu sendiri yang lemah, bisa jadi dilemahkan oleh sistem. Jadi bagaimana cara membinanya? Objek ini menumbuhkan harga diri dan perilaku mandiri. Gimana ya, pengemis ada nggak di Jombang, Bu? Ada nggak pengemis? Pengemis itu kalau di Malang ada kampung pengemis. Sejak saya mahasiswa sampai sekarang tidak naik-naik. Kenapa? Ayo kita introspeksi. Saya kumpul dengan beberapa tokoh-tokoh perempuan. Ayo kita introspeksi. Jangan-jangan kita yang memanjakan mereka. Coba jangan dikasihkan si bungkus, jangan dikasih nasi kotak sembako, kasih air mineral 5 dus, jual ini kalau kamu butuh uang. Coba semua. Tapi kalau LSM 1 melakukan nasi ini kemudian dikasih lagi, akhirnya mereka apa? Ya enak ngemis toh, lebih tinggi daripada DPR, daripada kepala dinas itu dapatnya. Di Malang itu kami ikut sama dampingi gitu ya, 1 hari 250, dapatnya 400, seminggu ada yang 2,5 juta lah, sebulan sudah. Iya, makan sudah nggak perlu beli makan ada yang ngasih. Ini yang harus dilakukan, menumbuhkan harga diri dan perilaku mandiri. Ya apa Ibu Muslimat dan Aisyah caranya? Pendoisin gitu loh. Makanya baksos baju beli. Ini 10.000 supaya mereka merasa beli. Hasilnya diinfakkan atas nama mereka. Ini yang sudah kita lakukan, namun nggak maksimal ketika seluruh elemen masyarakat tidak bersama-sama dengan pemerintah. Ya, kemudian memberikan keterampilan. Keterampilan sudah diajari ini, Bu. Ya males kerja. Besok ada yang nganterin nasi. Jumat berkah hari ini, nompok-nompok sampai dijual. Ya, itu jadi akhirnya keterampilannya nggak dipakai. Kayaknya semuanya jangan dikasih uang, jangan dikasih jangan dikasih makanan, sembako, kecuali yang memang sebatang kara yang sudah tidak punya siapa-siapa. Itu kewajiban kita, kasih dagangan supaya dijual. Memikirkan pemasaran lewat ekonomi. Ya, jadi sudah ekonomi, tapi ya apa memasarkannya? Nah, gimana caranya? Lewat silaturahmi. Sekarang sudah ada HP. Maka yang terakhir, indikator keberhasilan dari sebuah qaryah thayyibah Kabupaten Jombang, yang di situ banyak sekali pesantren, masjid, organisasi Islam. Yang pertama adalah agama. Agama ini apa? Masjid sebagai pusat kegiatan, jangan hanya tempat sholat. Ya. Masjid yang ramah dengan anak, ramah dengan remaja, siapkan wifi. Mereka perlu wifi. Siapkan tempat minum supaya mereka tidak keliling keluar. Di depan, sering saya sampaikan di kajian-kajian yang ada bapak-bapak, di halaman masjid buka kafe biar mereka yang melayani. Kalau di masjid kan kita bisa ngontrol, ngapain di kafe? Karena anak sekarang butuh kafe, Pak. Butuh kafe. Ini mungkin semoga nanti menjadi agenda.
Pendidikan partisipasinya tinggi. Kadang-kadang, ayo gratis kamu sekolah, nggak mau. Nah, untuk apa sekolah? Oh, ngemis iku dapatnya sudah banyak. Nah, di ekonomi ada koperasi, bukan kuperasi ya. Koperasi, nanti kuperasi. Kesehatan, ya, undang-undang kesehatan apa? Insya Allah belum dirubah itu. Tahun ini sehat, jasmani, rohani, sosial, spiritual. Ini ukurannya Korea itu, Jombang itu sudah baik. Ya, punya tuh rumah sakit rohani? Nggak ada yang punya. Rumah sakit sosial. Sakit sosial itu medit itu sakit sebenarnya. Orang medit tidak nyahnyo itu sakit. Sakit sosial itu. Nah, sakit spiritual jelas nggak sholat, tapi buang sampah sembarangan itu masuk dari sakit spiritual. Ini Aisyah wilayah mohon doanya mau buat rumah sakit itu. Yang jasmani banyak yang ngurus. Tapi yang nggak sholat Islam tapi nggak sholat itu berarti kan perlu ada rumah sakit khusus. Ya, mohon doanya dan sumbangannya juga. Jadi dalam persoalan sosial, hubungan harmonis antar keluarga, mertua dengan menantu, rukun, besan, makanya perlu ada TMA. Mau jadi mertua sekolah dulu di Aisyah. Mau menikah ya bapak-bapak, Aisyah punya sekolah untuk mau menikah. Kalau di Malang 6 bulan gitu, kuliah nikah itu 6 bulan. Ya, kalau bimbingan cuma 2 hari. Keluarga cerminan keluarga dalam Islam, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Qaryah Thayyibah itu mensakinahkan sakinahnya keluarga-keluarga muslim yang ada di sekitar itu, di mana masjid menjadi tempat pembinaan, bukan tempat berantem. Saya sedih kalau anak-anak dimarahi di masjid rame, ojo rame. Anak kecil sudah mau ke masjid itu adalah harus kalau saya dulu kan anak-anak, Rasulullah suka mendahulukan anak-anak. Ya, jadi ada 5 pilar itu, insya Allah ibu-ibu sudah paham. Ya, itu sudah paham. Jadi Qaryah Thayyibah yang menjadi tema dari milad itu adalah mensakinahkan keluarga di lingkungan desa, lingkungan RW dan RT. Nah, terakhir, saya tidak pintar berpantun. Aisyah itu diatur oleh akhlak. Saya ulang, Aisyah itu diatur oleh akhlak. Jangan pernah puas ya dengan apa yang kita capai, tapi puaslah dengan apa yang kita miliki bersama. An-Nisa, ya, perempuan itu menjadi apa? Tiang negara. Perempuan tiang negara, Bu. Kalau bapak-bapak cuman tiang jaler. Iya, hanya tiang jaler bapak-bapak. Ya, jadi ini ibu-ibu sekalian, sehingga di awal Aisyah Muhammadiyah didirikan itu ada 3 yang dilakukan ke Ahmad Dahlan. Yang pertama adalah schooling, yang kedua healing, kesehatan. Jadi healing itu bukan jalan-jalan, healing itu stres, Bu. Ini sekarang ayo healing, Bu, sampai mari anu toh. Kena gangguan jiwa. Itu healing. Yang ketiga feeding, sosial. Kemudian ditambah lagi dengan ekonomi. 4 itu adalah pilar menjadi tangganya gerakan Aisyah. Ya, jadi mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, kita ingat apa yang
disampaikan oleh pendahulu kita ya, untuk selalu kita ingat, dan mudah-mudahan nanti masuk di program yang sudah separuh perjalanan lebih ya Bu ya, sudah mau 3 tahun ini, tidak terasa di PP sudah sekarang lagi sibuk menyusun panitia muktamar. Masih belum apa-apa, kita belum apa-apa, Musda 1 masih belum evaluasi kok sudah mau begitu cepat yang namanya waktu ya. Intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat bermusyawarah, selamat milad Aisyah yang ke-108 tahun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan ya, secara baik iman maupun fisik kita. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.